Selamat datang rekan-rekan di channel Widyakara di kategori Police Info. Ya, topik kita kali ini adalah Red Notice. Ya, telah hadir narasumber kita Kompol Yudi Justisia Saroja, SH, SIK, MIE. Nah, gimana saya manggilnya nih? Agak panjang nih. Bapak atau Mas atau? Kalau bapak kayaknya saya belum setua itu bang. Oh iya, Panggil mas aja bang ya biar lebih akrab bang. Oke, Mas Yudi. Jabatan saat ini Mas Yudi adalah Kanit 2 Subdit 5 Dit Tipikor Barreskrim Polri. Ya, Mas Yudi lulusan Akpol tahun 2007. Oke, jadi kami mengundang Mas Yudi ini sebab Mas Yudi pengalaman dinas di Interpol hampir 6 tahun Mas Yudi. Secara kumulatif hampir 6 tahun bang. Cuman memang nggak terus-terusan. Saya ada keluar masuk gitu bang. Ya pengalaman totalnya kira-kira segitu bang. Oke, mantap. Ini cocok sekali ya dengan topik kita ya. Insya Allah. Jadi gini, Mas Yudi, ini bulan November tahun lalu itu ada film judulnya Red Notice. Oke. Nah ini filmnya seru ya. Ini ada artis terkenal tuh kayak Dwayne Johnson, Gal Gadot, Yang Rock itu bang ya. The Rock sama iya. Wonder Woman. Wonder Woman. Nah ya, Ryan Reynolds juga. Lalu kata Red Notice ini kita sering dengar juga dalam beberapa kasus ya. Kayak kasus HRS, Joko Chandra dan ya beberapa kasus lain. Lalu timbul pertanyaan saya dan mungkin kita bisa sharing kepada teman-teman semua. Sebetulnya Red Notice itu apa maksudnya? Nah gini bang. Memang ini Red Notice ini cukup umum bang ya, kedengeran bang ya. Apalagi netizen kan. Ya, kita kebanyakan pakai internet, media sosial gitu kan bang. Iya. Kalau hubungannya dengan buronan-buronan itu ke red notice gitu kan. Jadi red notice itu identik dengan pencarian buronan. Sebenarnya nggak salah gitu kan bang. Karena begini, red notice itu tujuannya adalah untuk menangkap orang atau kita disebut dalam bahasa hukum itu subjek pidana. Untuk keperluan peradilan pidana, yaitu di tahap penyidikan sebagai tersangka, kemudian di tahap penuntutan dia sebagai terdakwa, kemudian kalau sidang pengadilan dia sebagai terpidana. Kira-kira gampangannya seperti itu bang. Tapi saya mau izin juga untuk pada pemberantas atau mungkin netizen gitu kan. Begini, red notice itu dia itu nggak akan ada kalau nggak ada yang namanya Interpol. Iya bang, benar. Jadi Interpol itu kayaknya perlu kita diskusikan bang, menurut saya gitu. Gimana menurut abang? Boleh sekalian ya kita jelaskan kepada rekan-rekan semua. Interpol berarti Interpol itu yang menerbitkan Red Notice. Iya betul. Oke, monggo dijelasin kepada kita apa tuh Interpol, apa International Police bukan? International Police Interpol gitu bang ya. Kalau kita nonton di kayak film yang Red Notice itu ya, mungkin netizen juga nonton itu gitu kan. Udah, saya juga sempat nonton bang filmnya, seru juga. Iya, benar bang. Jadi gini, tadi kita udah sedikit nyinggung tentang Red Notice itu sendiri, gitu kan, untuk nyari buronan, gitu. Tapi Red Interpol ini itu apa sih gitu kan? Iya, yang pertama bang, saya mohon maaf banget sama abang nih, buat netizen juga. Media itu kan kadang tulis Interpol, International Police. Ternyata enggak bang, bukan International Police. Beda. Panjangannya pas ya, Interpol, International Police. Harusnya gitu bang ya. Ternyata enggak bang. Interpol itu adalah sebuah nomenklatur, alamat kantor, sebutan kantor, nama kantornya adalah Interpol. Interpol itu dulunya bang ya, singkatan dari International Criminal Police Organization. Jadi disebutnya ICPO, Interpol. Interpol itu hanya sebagai penamaan saja, sama kayak polisi. Polisi singkatannya apa bang? Nggak ada kan? Nggak ada bang, polisi aja gitu. Oh gitu. Gitu bang. Jadi Interpol itu ya hanya sebutan saja. Cuman memang kayaknya enak gitu bang ya kalau disambungin. Interpol itu International Police. Nah jadi yang berlaku bukan berlaku, yang kedengaran secara umum Interpol itu International Police. Ternyata nggak kayak gitu bang. Nah mungkin kita perlu sama-sama pahami kali bang ya. Artinya saya juga bukan ngajarin atau apa bang. Ini kan semua
teman-teman pun kalau baca pun jadi gitu. Jadi Ya. cuman lebih memudahkan aja daripada kita nyari referensi ke sana sini, kita bahas sama-sama. Oke. Gitu ya Bang. Ya, Sepakat ya Bang ya. Nah, seperti saya bilang tadi, Interpol itu bukan singkatan. Interpol adalah suatu penamaan. Itu organisasi Bang, Interpol. Sama seperti UN. Cuman UN kan singkatan, United Nations. United Nations. Gitu kan. Nah, Interpol ini adalah suatu organisasi. Organisasi apa? Organisasi seluruh negara yang berorientasi untuk penegakan hukum di bidang keamanan, gitu Bang. Seluruh Negara, Jadi seluruh negara anggota. Jadi negara ada anggota Interpol, gitu Bang. ada yang nggak masuk. Ada Bang. Ada. Ada. Negara gini, memang kan di seluruh dunia kan jumlah negara pastinya kita nggak bisa memastikan itu kan ada negara yang kecil-kecil gitu kan Bang, kayak di Pasifik itu kan ada negara-negara yang kita dengar pun mungkin juga baru kali itu kalau disebutin namanya gitu kan Bang. Mereka belum jadi anggota. Jadi untuk total negara anggota untuk organisasi Interpol ini sekarang itu jumlahnya 195 negara. 195. Itu bahkan lebih besar daripada negara anggota UN. Anggota Oh, ya? UN itu ya 193 gitu, 193 negara termasuk Indonesia. Kita bagian dari negara anggota Interpol maupun UN gitu Bang. Oke. Gitu. Jadi Interpol itu merupakan suatu organisasi, markas besarnya ada di Lyon. Lyon itu di Prancis, Bang. Prancis, Di ya. Prancis, di Eropa. Nah, anggota-anggota Interpol dari Ya. 195 negara itu memiliki mandat untuk mendirikan perwakilan dari negaranya, representasi negara sebagai bagian dari Interpol yang disebut oke. dengan NCB Interpol. NCB itu adalah singkatan dari National Center Bureau. National Central Bureau. Ya, jadi Biro Pusat Nasional. Nah, dialah yang menjadi representasi untuk pelaksanaan kegiatan tugas-tugas Interpol. Nah, jadi di setiap negara itu ada NCB-nya, sebutnya NCB Interpol Indonesia. Setiap negara yang masuk Dalam menjadi anggota. Benar, Interpol Bang. pasti memiliki Pasti punya NCB. NCB Interpol Indonesia, NCB Interpol negara ini. Negara Iya ini. betul Bang. Oke. Thailand, semua negara masing-masing gitu. Tapi namanya negara kan dia ada sovereignty Bang ya, kedaulatan Oke. yang tidak bisa didikte oleh pihak lain gitu. Jadi Interpol hanya memberikan panduan-panduan saja bahwa dalam penyusunan NCB itu dia melaksanakan tugas-tugas ke Interpolan. Nanti kita lihat nih Bang, tugas-tugasnya apa aja gitu tugas. kan. Namanya kan organisasi ya. Suatu organisasi dibentuk pasti kan ada tujuan. Betul. Nah, tujuan. Oke, coba diceritakan sedikit mungkin apa nih tujuan didirikan Interpol? Oke, gini Bang. Tugas-tugasnya. Jadi tujuan didirikan Interpol itu adalah karena memang ada situasi, momen-momen ketika para penegak hukum ingin menyelesaikan perkaranya, begitu kan, permasalahannya. Contoh misalkan di bidang penyidikan, Ya. ternyata membutuhkan informasi karena sekarang udah global nih Bang, gitu kan, informasi komunikasi sudah global. Iya. Bisa jadi perkara yang sedang ditangani melibatkan pihak negara lain. Sedangkan lintas negara, Oke. gitu kan. Kalau kita sebutnya sebagai transnasional, gitu kan, Bang. Oh, transnasional. Lintas negara. Jadi Interpol hadir untuk menjembatani kekosongan ini, kesulitan ini. Bagaimana contoh penanganan terhadap kasus, misalkan contoh nih Bang ya, pembunuhan. Oke. Ternyata ada saksi yang bukan lintas negara lagi Bang, lintas benua bahkan, gitu kan. Lintas berdua. Ini sudah di Indonesia, gitu kan. Terus kemudian saksinya ada di benua Amerika. Gimana kita bisa komunikasinya? Nah, salah satunya jembatannya Interpol organisasi. Nanti NCB Interpol Indonesia dia yang akan mengkomunikasikan dengan yang di pusat, yang di Lyon tadi. Atau dia bisa langsung kepada Amerika karena sudah dalam satu wadah organisasi internasional yaitu Interpol. Bisa, Itu Bang. bisa langsung, Bisa. bisa ke pusat dulu. Bisa. Oh, gitu. Gitu Oke. Bang. Sip, sip, sip. Nah, untuk yang ke pusat salah satunya apa? Yang kita bahas ini nih Bang, Red Notice. Notice gitu. Oh. Karena yang bikin Red Notice ini bukan si NCB, yang mengajukan si NCB, karena dia yang punya perkaranya adalah negara yang nangani itu.
diajukan kepada pusat. Nanti pusat yang menerbitkan. Maaf. Bang. Jadi agak kurang paham. Jadi Gimana tuh, Bang? yang menerbitkan red notice ini bukan Interpol atau gimana tadi kalimatnya? Bukan NCB, Bang. Bukan NCB yang menerbitkan. Bukan. Nah, ini gini, Bang. Oke. Saya ada yang slide yang setelahnya nih, Bang ya. Oke, untuk silakan. lebih gampang memahami. Nah, ini sebelum saya jawab pertanyaan Abang nih, Oke. gitu kan? Ya. Nah, kita di Indonesia ini, Indonesia kan bagian dari negara anggota Interpol yang tadi kita udah bilang tadi nih Bang ya, ada 195 negara. 195. Salah satunya adalah Indonesia. Ya. Gitu. Indonesia punya NCB, National Center Bureau, gitu kan Bang? Dijabat oleh seorang sekretariat NCB Interpol Indonesia. Ini adalah jabatannya, gitu Bang. Nah, yang disebut sebagai National Security Officer dalam struktur keinterpolan, gitu Bang. Jadi tadi kita bilang ada organisasi besar internasional namanya Interpol, di bawahnya ada NCB. Nah, yang sebagai penghubung langsung ini adalah si NCB. NCB ini dijabat oleh Sekretariat NCB Interpol Indonesia pelaksananya. Tapi kepala Interpol Indonesia adalah Kapolri. Gitu Bang. Kepalanya Kapolri. Kepala Kapolri, pelaksana hariannya Pelaksananya adalah Kadif Binter Polri. Kadif Binter itu singkatan dari Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Jadi yang membidangi tentang hubungan-hubungan internasional di kepolisian. Jadi nggak hanya Interpol saja sebenarnya Bang. Ada lagi namanya Biro Misi Internasional. Itu yang kerjasama tentang perdamaian, misi-misi perdamaian. Contoh misi PBB. FPU itu ya? Itu FPU itu, Foreign Police Unit Bang. Itu di bawah Yang Binter. Di bawah Binter, tapi bukan bidang Interpol ya. Oh, oke. Yang kalau kita ngelihat di film-film lah atau di dokumenter gitu kan Bang, pakai helm biru itu, yang logonya United Nation. United Nation ya. Kayak gitu Bang. Tapi kita bahas yang ini kali Bang ya. Oke. Oke. Iya. Jadi di Indonesia itu karena negara anggota Interpol wajib punya NCB gitu kan Bang. Oke. Nah, secara struktural inilah strukturnya. Ada sekretaris NCB Interpol untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Interpol. Nah, di bawahnya bidang tugas yang paling utama adalah sesuai dengan fungsi Interpol. Ada namanya Bakominter, bagian komunikasi internasional. Karena Interpol itu ya, karena Interpol itu paling banyak kita bermain data sebenarnya Bang. Data kita sharing data. Misalkan contoh kayak mau melakukan pemeriksaan, datanya orang ini yang mau diperiksa seperti apa. Nah, itu dia yang perlu di-share. Contoh kayak tadi. Indonesia mau melakukan pemeriksaan saksi di Amerika. Data orang yang mau diperiksanya ini mana? Gitu kan, Bang? Harus ada dulu informasinya. Nanti diserahkan kepada pihak Amerika. Amerika bekerja berdasarkan data juga. Ada namanya, tanggal lahirnya, terus kemudian dia mungkin manifest penerbangannya, masuk ke Amerika kapan gitu kan. Atau mungkin orang yang diduga mungkin mau diambil informasinya gitu loh Bang. Ada misalkan rekaman CCTV atau apa gitu kan Bang, itu bisa dikonfrontir dengan data milik Interpol. Nah, contoh yang kayak ini juga kemudian lanjutan ada di Bakjatinter. Bakjatinter ini singkatan dari bagian kejahatan internasional. Jadi kayaknya singkatan dari kepala gitu Bang. Nah, ini sebagai kontak officer. Maksudnya bidang keinterpolan yang pertama dia tadi adalah masalah sharing data. Ya. Kemudian yang kedua, dia memfasilitasi. Apa yang difasilitasi Bang? Ya proses dalam untuk di bidang keamanan. Contoh dalam proses penyidikan. Datanya itu ada yang mengelola, yaitu bagian komunikasi internasional. Nah, yang melaksanakan, yang share koordinasi dengan penyidik, apa yang mereka butuhkan segala macam kendala teknis di sini. Jatinter. Bagian kejahatan nasional. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi Bang Bratasena gitu kan, masalah masih agak bingung nih antara Interpol sama NCB. Ini adalah struktur NCB. NCB yang kita punyai kedaulatan negara masing-masing. Tidak semua NCB itu memiliki kewenangan yang sama Bang. Setiap negara. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Secara struktural juga nih Bang ya. Contoh, kalau misalkan di Thailand, Thailand itu dia imigrasi sama kepolisian satu atap Bang. Imigrasi, kepolisian satu atap. Kalau di kita kan enggak, polisi sendiri, imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Beda kan Bang? Nah, kalau kita
dia Interpolnya itu selesai bang ya, Iya. pada waktu saya masih aktif di Interpol gitu. Oke. Untuk kepala Interpolnya itu melekat di keimigrasiannya gitu. Jadi bidang keimigrasian sama kepolisian itu jadi satu. Nah, beberapa negara Iya. gitu kan bang, dia di polisinya itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita kan beda bang, Kita langsung di bawah. Presiden. Oke. Kementerian Dalam Negeri kan kalau di benak kita kan pasti urusan dukcapil lah gitu kan bang. Iya. Ada data pendudukan. Kalau di beberapa negara enggak seperti itu bang. Beda. Bidang keamanan itu ditangani oleh kepolisian yang di bawah Kementerian Dalam Negeri. Artinya apa? Artinya begini bang, setiap negara dalam mandatnya Interpol ada namanya konstitusi Interpol, gitu kan bang. Konstitusi Interpol itu adalah panduan. Jadi dalam Interpol itu organisasi, baik itu pembentukan Interpol maupun NCB yang tadi perwakilan negara, Iya. ada dua hal yang menjadi panduan. Yang pertama adalah rule processing of data. Bagaimana data, kita bermain data tadi Datanya, kan, ya diolah, bagaimana perlakuannya, terus kemudian bagaimana cara menginputnya dan lain-lain Itu secara bagian, teknis. bagian pertama ya. Bagian pertama. Bagian kedua, ini yang paling dasar nih bang. Apa nih? Sebenarnya saya ngomong harus yang pertama sih bang sebenarnya. Oke. Anggap aja ini yang pertama lah bang ya. Ya, Yang boleh. pertama adalah tentang konstitusi Interpol. Nah dia mengatur tentang dasar-dasar pembentukan organisasi Interpol, termasuk pembentukan NCB. Karena tidak bisa dipisahkan secara mutlak antara NCB dengan Interpol. Tapi kita ingat bang, setiap negara punya punya kedaulatannya masing-masing, sovereignty-nya, sehingga pihak luar tidak bisa mengatur-atur suatu negara. Salah satunya adalah penempatan dari struktur NCB-nya di suatu negara. Ini beda-beda Bisa ya. menjadi beda-beda dan kewenangannya akan menjadi berbeda-beda bang. Kewenangan. Iya, kewenangan. Kewenangan tuh gimana tuh? Coba. Nah, kalau mungkin kasih contoh kewenangan Ini. negara ini gimana Interpolnya? Ya, gini, kewenangan itu tentu saja berkaitan erat dengan masalah aturan gitu kan bang. Orang memiliki kewenangan tentu hal yang mendasar. Kalau kita biasa undang-undang nih bang, Iya. yang pertama gitu kan bang. Contoh undang-undang tentang kepolisian, undang-undang nomor 2 tahun 2002 gitu kan bang. Iya. Nah, kalau Interpol ini sendiri ini memiliki dasar juga gitu kan bang tentang pembentukan Interpol. Yang menjadi utama adalah di sini kewenangan Interpol tidak seperti negara lain. Contoh seperti misalkan di Cartagena di Kolombia, Interpolnya bisa melakukan penangkapan. Di Indonesia itu yang punya kewenangan penangkapan ya sebagaimana diatur di dalam KUHP. Oh, maaf. Itu salah satunya gitu bang. Yang saya maksud masalah kewenangan itu gitu beda, jadi beda-beda tiap negara. Nah ini menarik karena di film Red Notice itu anggota Interpol itu aktif sekali melakukan penangkapan, penahanan. Nah itu kayaknya seingat saya itu di Indonesia jarang ya ada Interpol ikut nangkep itu. Ada gimana? Bisa diceritain? Iya, yang pertama mungkin kita disclaimer dulu kali bang ya. Gimana? Apa yang terjadi di film ya belum tentu terjadi di dunia nyata bang. Nah, Oke, gitu. oke. Karena kan memang supaya bombastis bang ya. Saya juga sering ngobrol sama misalkan kawan-kawan dari Amerika. Kalau benar nggak sih kejar-kejaran bawa mobil gitu kan bang, ada laut Iya, kelihatan gitu kan. Benar sih, cuman nggak selalu seperti itu gitu loh. Itu terlalu dilebih-lebihkan juga. Nah sama seperti masalah Interpol ini punya kewenangan ngejar sana sendiri. Ingat bang, yang seperti bilang tadi, ada namanya kedaulatan negara dan ada namanya yurisdiksi hukum. Nah ketika penegak hukum dari satu negara dia berpindah kepada negara lain, kewenangannya itu hilang. Kita bicara masalah kewenangan nih bang. Oke. Kewenangan Ya. penyidik kita itu melakukan penyidikan atau tindakan di wilayah negara Indonesia. Negara Indonesia kan sebenarnya luas sih bang ya, nggak hanya terpaku kepada daratan gitu kan, karena kan ada juga seperti kapal berbendera Indonesia kan kewenangan kita juga. Tapi ini secara umum lah karena Ya. kita patokannya di film. Bisa nggak sih sebenarnya Interpol itu dari satu negara pindah ke negara lain, pindah ke negara lain gitu kan bang? Iya. Ngejar-ngejar buronan sampai dengan dia nakal. Iya. Jawabannya enggak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa karena dibatasi oleh yurisdiksi hukum yang berbeda-beda. Yang bisa apa? Melalui sharing informasi dan koordinasi. Apa yang dikoordinasikan? Saya nih misalnya gitu bang,
penyidik, karena sekarang saya penyidik nih bang, Oke. gitu kan bang, saya menangani kasus korupsi, ya kan. Kemudian tersangka saya, ketika saya menetapkan sebagai tersangka saya kabur luar negeri, gitu kan bang. Oke. Luar negerinya saya tahu kira-kira dia kemana, sebut saja ke negara A, gitu kan. Nama saya tahu, saya punya manifest penerbangannya, koordinasi dengan pihak bandara, gitu kan bang, dengan maskapai penerbangan, tahu dia terbang kemana tujuannya. Mas Yudi bisa ngejar langsung. Kita ngejar nggak bisa bang, karena dibatasi kan yurisdiksi. Bisa. Ketika kita nyampe ke suatu negara, gitu kan Negara bang, lain, oke. ya kita kewenangan kita terhadap atas penegak hukum ini sebagai penegak hukum hilang di negara kita yang asal itu. Berarti tindakan yang dilakukan. Apa yang kita lakukan? Kita koordinasi dengan penegak hukum setempat melalui channel apa? Channel Interpol. Kita share informasi yang kita punya. Sinyalemen, ada yang disebut bang. Sinyalemen itu apa? Ciri-ciri khusus. Oh, ada kita punya data orang tersebut, paspornya, tempat tanggal lahir, fotonya, ciri-ciri khusus, sinyalemen itu tadi saya bilang bang. Dan data perlintasannya dia nanti dari kepolisian setempat melalui saluran Interpol yang share informasi tersebut, mereka akan melakukan tindak lanjut. Gitu. Jadi Mas Yudi misalnya seperti itu simulasinya. Jadi Mas Yudi yang pertama itu menghubungi NCB. Betul, NCB kita. Saya sebagai penyidik bang ya. Penyidik Nah, oke. ke NCB. Betul. Interpol Indonesia. Dari sini langsung ke NCB negara tersebut atau ke pusat dulu ke Lyon. Bisa dua hal bang, secara paralel pun bisa. Kalau gitu. begini, di kantor NCB Interpol itu ada dia telepon ataupun jaringan mesin yang kita punya namanya I24/7 gitu. Ini sistem bang yang punya Oke. Interpol. Sistem ini yang bekerja selama 24 jam. Kenapa 24 jam? Karena ada perbedaan waktu negara. Misalkan di Indonesia siang, di Amerika sedang tidur. Misalnya gitu kan bang. Sedangkan informasi harus terus berjalan. Nggak boleh putus. Tidak boleh putus. Nah itu dibuat sistem itu. Nah bagaimana caranya? Kita bisa langsung komunikasi dengan negara tujuan dengan menggunakan sistem itu, gitu kan bang? Oke. Atau ketika kita bicara masalah pencarian buronan, kita sampaikan kepada Interpol yang di Lyon tadi, yang markasnya. Misalkan kita tahu orangnya ini mau terbang ke suatu negara A, tapi apakah dia akan terus-terusan di negara A? Bisa jadi dia berpindah tempat segala macam. Makanya salah satunya kita menggunakan instrumen yang tadi salah satunya red notice. Nanti kita bahas nih bang kayaknya Iya, notice yang lain. Jadi intinya adalah masalah kewenangan itu berbeda-beda. Berbeda-beda apa? Di Indonesia menurut aturannya di KUHP yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan itu adalah penyidik. Gitu loh bang. Dalam proses penyidikan bang ya. Nah Interpol itu bukan penyidik. Bukan penyidik. Di Indonesia? Iya, di Indonesia bukan penyidik. Di negara lain ada Interpol yang juga dikasih kewenangan? Ada ya. Oh, Kalau kita oke. ingat mungkin kasus Nazarudin bang, Oke. udah cukup lama kayak bang ya. Oke. Nah waktu itu kan jadi buronan. Iya. Nah, dan sempat ditangani oleh KPK tuh. Nah koordinasi sama kita. Nah uniknya jadi juga bang, Interpol Indonesia itu bukan milik kepolisian saja. Itu adalah milik Indonesia. Jadi semua penegak hukum bisa menggunakan. Nah kasusnya Nazarudin itu adalah punyanya KPK. Kasusnya KPK yang ditangani dengan tersangka Nazarudin pada waktu itu. Kabur ke luar negeri. Keluar negerinya kemana? Ada yang berspekulasi di sana, sini. Ternyata terakhir melalui saluran ke Interpolan kita bisa dapat informasinya ada di yang bersangkutan ada di Cartagena di Kolombia. Nah karena memang Interpol setempat mempunyai NCB Interpol ya bang ya, maksud saya itu punya kewenangan untuk melakukan penangkapan, mereka yang langsung nangkap gitu bang pada waktu itu. Jadi kesimpulannya ya memang negara tersebut Interpolnya memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan. Mungkin semacam kayak KUHP-nya sana ngatur kali bang ya gitu kan. Karena kan secara struktural itu berbeda-beda masing-masing. Dan di KUHP kita yang boleh melakukan penangkapan di penyidikan itu hanya penyidik, sedangkan Interpol kan tidak melakukan penyidikan gitu. Kalau hal yang serupa tapi terjadinya di Indonesia, Iya. jadi ada buronan negara lain, itu ada di Indonesia. Ini anggota NCB Interpol Indonesia tahu. Iya. Lalu bagaimana kalau dia tidak, Interpol Indonesia tidak memiliki kewenangan tersebut, apa yang dilakukan? Jadi gini bang, ketika kita mengetahui ada buronan lah gitu bang ya, yang ada di Indonesia, apa yang kita bisa lakukan?
Yang pertama, kita kan punya database nih Bang terhadap orang tersebut. Database yang paling dasar itu biasanya adalah informasi tentang keimigrasian. Informasi keimigrasian itu biasanya paspor, dokumen paspor perjalanan. Nah dari dokumen perjalanan itu yang paling gampang kita bisa identifikasi adalah dokumennya masih berlaku atau tidak. Gitu kan, Bang. Kita akan berkoordinasi dengan multisektoral. Artinya tidak hanya satu pihak saja kita koordinasi. Kita mencari peluang sebesar-besarnya untuk bisa melakukan upaya melokalisir dan menangkap lah gitu Bang. Tapi bukan kami yang menangkap seperti saya bilang tadi. Ketika misalkan konteksnya paspornya sudah mati, kita koordinasi dengan imigrasi gitu kan. Karena kan yang perlu ini penegak hukum di luar gitu kan Bang. Yang perlu di luar, bukan kita, karena kita nggak punya perkara tersebut. Tapi kalau misalkan enggak, ini cara paling mudahnya ya Bang ya. Cara paling mudah karena berdasarkan kewenangannya kan menurut Undang-Undang Keimigrasian yang punya kewenangan untuk melakukan penindakan atas pelanggaran keimigrasian, salah satunya misalkan paspornya mati, gitu kan Bang. Itu adalah dari pihak imigrasi. Nah tetapi kalau misalkan konteksnya oke lah fine semua gitu kan Mbak, kita bisa koordinasi tentu saja juga dengan pihak kepolisian, yaitu di penyidikan, di bidang penyidikan, koordinasi kewilayahan namanya gitu Mbak. Misalkan dia terdeteksi ada di wilayah Jakarta Selatan, kita koordinasi dengan penyidik yang ada di Polda Metro, ada buronan nih gitu kan. Karena tadi Bang sesuai dengan amanat dalam undang-undang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan yang bisa gitu adalah penyidik Polri. Jadi kita minta tolong penyidik untuk menindaklanjuti atas adanya buronan yang ada di negara kita gitu Bang. Jadi sifatnya kita membantu negara yang memang membutuhkan untuk melakukan lokalisir dan menangkap orang tersebut untuk dikembalikan ke negaranya. Instrumen yang kita gunakan salah satunya red notice itu tadi gitu Bang. Red notice. Red notice. Yuk, kita balik ya ke topiknya ya, gimana nih ke fokusnya. Itu red notice ya. Coba langsung spesifik nih sekarang ya. Oke Bang. Ya. Jadi untuk red notice itu sendiri di awal kan kita udah ngomong nih Bang ya. Nah, ini kita akan berbicara tentang red notice ya Bang secara umum. Nah, red notice ini yang begini nih Bang. Tadi saya bilang untuk mencari dan menangkap tersangka atau terpidana untuk ekstradisi. Nah, kita punya sebetulnya instrumen-instrumen yang lain, nggak hanya red notice saja gitu Bang. Ada banyak nih. Ya beberapa. Cuma red notice memang kita gunakan yang paling umum karena ketika berbicara isu nih Bang ya. Ketika muncul di media, penindakan itu akan selalu lebih seksi daripada hal-hal yang lain, misalkan contoh di bidang pencegahan gitu. Nah, ketika ada orang heboh nih kan Bang, kayak penangkapan ini apa tuh kejadian, pasti akan selalu lebih orang lebih tertarik lah gitu loh. Represifnya. Betul, itu lebih gaungnya lah, lebih dapat lah. Preventifnya kadang-kadang kurang ya. Kalau dari media kan bilang bad news is good news gitu lah Bang. Kira-kira gitu. Tapi gini, intinya adalah kita punya Interpol notices yang kita sebut nih Bang. Banyak Bang. Ini ada 9 ya Bang ya yang kita punya. Yang pertama adalah red notice. Red notice ini tujuannya untuk melokalisir dan menangkap seorang tersangka, terpidana, terdakwa untuk menjalani proses peradilan di mana negara tersebut meminta gitu. Kemudian yang kedua, kita punya blue notice. Blue notice ini biasa digunakan untuk para saksi. Orang kita mau memeriksa saksi, tapi nggak tahu saksinya ada di mana atau ada di luar negeri, posisi lokasinya di mana kita nggak tahu. Karena kita nggak punya kewenangan nih Bang. Misalkan ada di negara A, kita nggak punya kewenangan untuk nyari-nyari gitu terhadap orang. Ya mungkin kalau misalkan ketemu di jalan pun dia bisa mengelak gitu kan Bang. Dan paling utama adalah untuk cari tahu dia ada di mana sih. Kita pakai blue notice, mengumpulkan informasi identifikasi seorang atau kegiatan ilegal terkait dengan suatu tindak pidana. Kalau kita saksi yang berkaitan dengan saksi juga. Oke, Mas Yudi, maaf sebelum lanjut ya. Sebelum lanjut. Jadi gini, red notice. Jadi dari penyidik suatu negara dia akan minta bantuan ke NCB-nya dan dari NCB-nya akan menghubungi Interpol untuk menerbitkan red notice. Betul. Apakah semua jenis tindak pidana itu akan diterima oleh Interpol untuk diterbitkan red notice atau ada beberapa yang
oh ini tidak boleh diterbitkan atau gimana? Mungkin ada kategori-kategorinya? Iya memang. Jadi secara khusus untuk penerbitan red notice gitu bang ya, ataupun penanganan tindak pidana lah yang diakui dalam kacamata Interpol nih bang ya, itu nggak semua. Ada pengecualian. Ada 4 hal yang dikecualikan. Yang pertama adalah kejahatan terhadap atau tindak pidana militer. Ini nggak boleh nih bang masuk ranah Interpol, karena militer sudah ada mekanismenya sendiri. Ya, bukan. Beda lagi ya? Beda lagi bang. Beda lagi. Tapi jelas dari Interpol berarti harus dia benar-benar menjaga memang kalau namanya profesionalitas mungkin. Betul bang, profesionalitas. Ini ada 4 nih bang. Oke, ini yang pertama tentang militer tidak terlibat. Ini langsung di reject loh. Iya, itu otomatis sudah nggak boleh. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan politik, kejahatan politik. Iya, bahkan ada beberapa konteks nih bang ya, gitu bahwa beberapa negara mencari celah-celah pidana atas muatan politik utamanya. Nah ini Interpol bisa menganalisa yang seperti itu. Berarti di sana Interpol itu ada ininya ya, layer-layernya ya, lapis-lapis ada kriminalisnya di sana. Oke. Kriminalisnya. Jadi dia tahu perkara-perkara yang lagi berkaitan dengan yang hotnya gitu, masalah politik, tiba-tiba orangnya disangkakan pidana, misalnya seperti itu. Apakah pidana murni atau apa nih gitu kan? Mereka yang menentukan. Jadi yang pertama adalah militer, kemudian politik, kemudian yang ketiga adalah diancam pidana hukuman mati. Nggak boleh nih bang. Kok gitu? Nggak boleh, karena isu masalah HAM itu di dunia menjadi hal yang krusial. Itu namanya masalah menyangkut hak hidup orang nih bang. Karena capital punishment. Nah itu bang. Tidak semua negara ya. Tidak semua negara, tapi secara umum yang berlaku secara internasional itu nggak boleh bang. Beberapa negara menganut demikian, tapi masih menjadi pertentangan. Nah Interpol mengambil kebijakan yang netral yang berlaku secara internasional, tidak boleh untuk pidana yang diancam hukuman mati. Masih masuk hidup boleh lah bang, bisa itu bisa. Kalau yang hukuman mati nggak boleh. Gitu. Kemudian yang keempat, masalah SARA. Nah ini isu yang sensitif, betul bang. Nggak hanya di nasional di kita, di internasional pun sama. Isu masalah SARA, suku, ras dan agama. Kalau misalkan beberapa negara mempunyai aturan tentang masalah berkaitan dengan kegiatan aktivitas beribadah seorang, ada ancamannya, tuntutan pidananya segala macam. Interpol tidak nangani yang seperti itu. Interpol harus netral. Jadi memang berusaha mempertahankan profesionalitas, terus berusaha netral ya. Betul. Jadi pidana di satu negara, di negara ini tidak, di negara ini tidak. Mereka langsung bilang itu tidak bisa kita terima, betul, tidak proses. Nah, tadi kita sudah dengar ya rekan-rekan semua ya. Berarti ada 4 yang pasti akan di-reject ya. Yang otomatis gitu bang. Langsung di-reject. Langsung di-reject itu. Sekarang kita masuk alternatifnya, kalau sudah melewati 4 gerbang ini, berarti akan diterbitkan red notice dan itu langsung disebarkan ke seluruh negara anggota Interpol. Berarti kayak alarm langsung nyala klik ini ya, ini ada red notice seperti ini ya, gitu ya, di semua negara gitu ya. Gini bang, memang ada yang namanya sistem alarm. Alarm itu nyala ketika terdeteksi, gitu bang. Kalau dari paspor, data perlintasan, gitu. Okay. Jadi gini. Dalam sistem yang ada, gitu kan, khususnya di Indonesia ya bang, saya bicara masalah Indonesia nih, karena kan sistem tiap negara berbeda-beda. Data milik Interpol itu terhubung langsung dengan punya keimigrasian. Data imigrasi kan ada yang disebut dengan pintu masuk keimigrasian. Gitu. Gerbang kita dengan negara luar. Ya, jadi misalkan kita naik pesawat nih bang, landing, ada yang cutok-cutok imigrasi itu, nah, itu namanya sistem pendaratan mereka bilangnya. Jadi
ada namanya TPI, tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, di counter-counter TPI itu, ketika mungkin kita udah punya pengalaman kalau ada pernah keluar negeri gitu kan, Bang, ada namanya proses imigrasi, kita turun dari bandara. Biasanya sebelum kita ngambil barang tuh, Bang, kan, ada petugas-petugas imigrasi, kita disuruh nyerahkan paspor kita, ditanya ngapain segala macam. Nah, disuruh pasang taruh biometrik itu ada yang mata, ada yang jari gitu kan, Bang. Nah, itu dia akan men-scan, ngambil database yang ada di Interpol, yang di NCB, yang terhubung langsung dengan di Lyon. Jadi paspornya digesek, sidik jarinya dicocokin, alarmnya nyala. Ketahuan. Connect gitu ya. Iya. Gitu. Dicari, orangnya dicari nih. Gitu. Nanti dari imigrasi dia akan kontak ke Interpol. Gitu. Mereka punya kewenangan terbatas untuk mengamankan orang tersebut, dan tindak lanjutnya adalah pihak penegak hukum, khususnya penyidik yang punya kewenangan untuk melakukan penangkapan, akan menangkap dia. Gitu. Nanti diserahkan ke sana, ke negara yang minta. Sip, mantap. Jadi rekan-rekan gitu ya, kalau udah diterbitkan, yang jelas itu pasti akan membatasi, sangat amat membatasi ya ruang gerak seorang buronan gitu ya. Otomatis dia, Red Notice sudah diterbitkan ya, atas nama saya nggak bisa kemana-mana lagi gitu ya, mau pakai paspor pun udah terdeteksi, biometrik juga ya, terkunci gitu ya. Iya, betul. Oke, Red Notice sudah kita mulai paham. Ya, kita boleh lanjutkan tadi Blue Notice. Boleh Bang ya, kita lanjut ya. Saksi tadi ya kalau Blue Notice tadi kita udah bicara singkat Bang ya, masalah tentang melokalisir seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana, yaitu adalah dia saksi gitu. Dia kadang dalam prosesnya pun memang pihak-pihak yang menjadi tersangka ini kan awalnya kan saksi juga gitu kan, Bang. Banyak yang seperti itu, kecuali tertangkap tangan gitu. Kalau misalkan kalau di tempat kami di tindak pidana korupsi, tersangka itu pasti harus diperiksa sebagai saksi dulu gitu kan, Bang. Bertahap gitu. Nanti ada proses namanya gelar perkara, dia menjadi ditetapkan sebagai orang tersangka. Nah, inilah instrumen Blue Notice menyediakan atau mengakomodir kepentingan penyidik gitu atau penegak hukum yang memang dia belum bisa mengidentifikasi orang tersebut ada di mana di luar negeri, tapi membutuhkan informasinya. Tapi bukan buat ditangkap nih, Bang, beda lagi gitu. Hanya diamankan saja, nanti dikasih tahu orangnya ada di sini nih, gitu kan. Nanti tindak lanjutnya akan berbeda. Itu perbedaannya. Kemudian ada warna hijau nih, Bang. Green Notice. Menarik. Apa ini hijau? Green Notice ini tentang alert, Bang, peringatan terhadap seseorang yang pernah melakukan tindak pidana atau disebut residivis lah gitu, Bang. Nah, ini pun khusus nih, Bang, biasanya kebanyakan pelaku-pelaku seksual terhadap anak. Nah, karena mohon maaf, Bang ya, ini di beberapa negara gitu, dalam perspektif dunia memang suatu gejala yang kelainan psikologis, kelainan orientasi seksualitas lah kira-kira seperti itu. Dan dan itu cenderung berulang gitu, Bang. Dalam beberapa kasus cenderung berulang, sehingga salah satunya adalah ada instrumen ini. Biasanya, Bang, ya dipakai untuk seperti itu. Misalkan seorang yang sudah mendapatkan hukuman atas tindak pidana untuk kejahatan seksual terhadap anak, dia sudah selesai menjalani hukuman pidana, dan kemudian ada potensi dia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, diterbitkanlah sebagai Green Notice ini. Jadi kalau misalkan orang tersebut, subjek ini terdeteksi di TPI, tempat pemeriksaan keimigrasian, muncul alertnya Green Notice, ditanya, "Bapak ini mau ngapain di sini? Saya mau liburan 2 bulan di Bali," misalnya gitu kan. Kegiatannya apa? Enggak, liburan-liburan aja segala macam. Oh, dia kasih tahu tuh ke penegak hukum kita, awasin gitu. Karena ada potensi gejala untuk melakukan tindak pidana atau mungkin kejahatan yang sudah berulang-ulang dia lakukan. Misalkan dia sudah pernah kena hukuman pembunuhan sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu waspada gitu. Berarti dia adalah penjahat yang melakukan perbuatan berulang. Mungkin akan melakukan perbuatan itu lagi gitu, Bang. Ini menarik ya. Hanya antisipasi aja gitu maksudnya itu, Bang. Tadi Mas Yudi memberi penekanan pada kejahatan terhadap anak ya. Betul. Jadi saya juga sharing sedikit rekan-rekan pengalaman saya waktu berkunjung ke mana, ke Bavaria ya, di Jerman itu. Kita kan mengunjungi
bagaimana anggota polisi tersebut membina hubungan dengan masyarakat sejak usia dini. Jadi kita berkunjung saat mereka ke TK. Pas masuk ruangan, seperti biasa ya, kita kan akan mengambil dokumentasi, dokumentasi kegiatan. Saya ngambil dokumentasi ini, dilarang sama gurunya. Kenapa tuh? Langsung dilarang, maaf tidak boleh mengambil dokumentasi di sini. Kenapa gitu? Jadi rupanya mereka sangat protek terhadap anak-anak mereka. Tingkat kejahatan seksual terhadap anak itu menjadi suatu atensi khusus. Dan ternyata di negara Eropa umum seperti itu. Memang sangat terkait ya dengan Green Notice ini ya. Iya bang, jadi memang masalah itu kan privasi juga sih bang ya sebenarnya. Jadi di beberapa negara memang sangat concern sekali terhadap perlindungan anak gitu. Saya belum pernah juga dengar yang tadi abang ceritakan di Bavaria itu di Jerman situasinya demikian. Tapi memang itu menjadi hal yang umum di beberapa negara maju khususnya gitu bang. Salah satunya adalah ada instrumen ini. Nyambungnya sama ini ya. Nyambungnya ke sini gitu bang. Oke, silakan. Tadi hijau udah bang ya, green ya. Sekarang yellow notice. Kuning. Kuning ini dia ini untuk mengidentifikasi atau melacak anak-anak yang hilang atau orang yang hilang ingatan. Maksudnya dia di bawah pengawasan orang tua, tapi kemudian dia nggak ketemu gitu bang. Kalau anak-anak bang ya. Perjalanan di luar negeri. Bisa jadi perjalanan luar negeri atau jadi di dalam negeri. Misalkan, dia dibawa oleh keluarganya yang lain karena ada permasalahan. Karena gini, di beberapa negara itu kan ada pemisahan antara hak bang ya, hak orang tua gitu. Misalkan orang tuanya sudah berpisah begitu, anaknya ini menjadi rebutan. Padahal dari putusan dari pengadilan sudah ada anak ini harus ikut sama ibunya atau ikut sama bapaknya, tetapi dibawa oleh bapaknya atau dibawa oleh ibunya yang tidak berhak sesuai dengan putusan dari pengadilan. Nah, untuk memfasilitasi hal tersebut, ketika ada perlintasan ke luar negeri atau dugaan tersebut atau anak tersebut orang-orang yang hilang ingatan tersebut, ini kategorinya nggak spesifik kepada anak-anak bang ya, bisa jadi orang yang hilang ingatan juga. Gimana cara ngelacaknya? Gitu, cara ngelacaknya adalah dengan salah satunya dengan yellow notice. Beberapa kali beberapa kali kejadian kita berhasil tuh mengamankan. Ada yang di Sulawesi Selatan, teridentifikasi anak-anak yang dibawa sama bapaknya, yang itu gitu loh bang. Itu dari negara luar negeri, Argentina, sehingga saya pada waktu itu bisa dicari. Iya bang, udah lama tuh waktu itu tuh. Nah juga ada beberapa kejadian lain yang berhasil fasilitasi, karena kan bidang keamanan ya bang, Interpol nggak selalu tentang masalah penanganan perkara pidana, tapi instrumen-instrumen tadi ini berkaitan erat dengan masalah itu. Jadi bidang keamanan gitu. Gitu bang. Itu tadi yang yellow notice bang. Nah, yang black notice ini untuk membantu mengidentifikasi seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan kondisi mati atau mayat gitu bang. Contoh misalnya gini bang, contoh gini. Contoh saya pernah tugas nih di Sulawesi Utara nih bang, di Manado. Manado kan terkenal dengan Bunaken lah bang ya, kalau orang-orang ini kita tahunya. Nah Bunaken ini itu kan yang bagus tuh di bawah laut sebenarnya bang. Kita harus nyelam ke bawah gitu kan. Beberapa turis-turis dari luar negeri dia nyelam ke bawah gitu kan. Ternyata arusnya kencang segala macam. Terus kemudian dia kesulitan bernapas, kemudian tenggelam. Ada tim yang mencari, nggak ketemu misalkan seperti itu. Berapa tahun kemudian, misalkan ketika badannya masih utuh lah, kita anggapnya demikian gitu kan bang. Ketemu, identifikasi gimana? Gitu. Caranya adalah menggunakan black notice ini. Jadi orang-orang yang memang sudah terregistrasi datanya, gitu kan bang, yang memang ada indikasi, orang ini udah meninggal dunia atau seperti apa, datanya akan dimasukkan ke black notice. Ditemukan mayat yang tidak dikenal, diterbitkan black notice-nya. Ini ditemukan mayat di lokasi A pada pukul sekian, hari sekian, gitu kan, ditemukan dalam kondisi apa, sidik jarinya dilampirkan. Kita ada sistem AK27 namanya bang ya, untuk yang sidik jari itu namanya, ini teknis untuk pengambilan sidik jari. Terus kemudian dimasukkan ke dalam sistem Interpol, diterbitkan black notice. Nanti
negara-negara berkaitan akan dapat sistem alatnya, khususnya data perlintasan. Kan setiap orang ini kan punya dokumen, tadi kita bilang Bang, data perlintasan keimigrasian gitu kan Bang. Iya. Begitu kita informasikan ke negara negaranya, mereka kan secara otomatis akan mengecek ke sistem. Oh si ini nih, orang ini, sidik jarinya sama. Ingat kan Bang, kita diambil biometrik di perlintasan keimigrasian. Oh, iya. Nah, salah satunya gunanya itu Bang. Tadi saya sempat berpikir dari mana bisa tahu, kan identitas nggak ada ya, cuma nemuin mayat aja. Iya, Oh benar. dari ini ya, biometrik tuh juga. Biometrik gitu Bang. Oke. Oke, salah satunya itu. Jadi ini sebagai analogi aja, kalau penemuan mayat bisa jadi situasinya adalah di pegunungan, orang naik gunung, atau mungkin dalam situasi yang kejadian ledakan bom, gitu kan Bang. Terus kemudian ini nggak tahu orang ini siapa, gitu. Walaupun banyak mekanisme yang bisa dilalui, salah satunya milik Interpol adalah red notice. Oke, mantap. Nah, kemudian ada orange notice Bang. Nih, Orange ya? iya, orange notice ini dia memberikan peringatan kepada kepolisian, lembaga publik, organisasi internasional tentang kemungkinan ancaman senjata rahasia atau paket bom. Ingat Bang, dulu ada kejadian bom hutan kayu. Ingat ya Bang? Oke, iya. Yang agak viral, bukan agak viral, yang viral gitu kan. Bom disiram-siram air, tuh tahu bom gitu kan, meledak gitu. Nah, saya nggak bicara masalah teknis penanganannya pada waktu itu, tetapi konteksnya yang sedang kita bahas bahwa ternyata ada loh Bang jenis ancaman berupa bom yang bentuknya buku, yang bentuknya mungkin senjata api, bentuknya handphone. Wah, kan macam-macam itu Bang. Itu diberikan informasinya berdasarkan kontribusi dari negara anggota yang mengalami situasi atau menghadapi kejadian tersebut. Oh, Contoh, jadi ketika ketika bom hutan kayu itu terjadi, kita bikin orange notice, kirim ke Interpol. Supaya apa? Supaya negara-negara lain tahu ternyata ada modus operandi bom yang jenisnya buku, jenisnya begini, cara mengidentifikasinya begini, penanganannya harus seperti ini, itu. Seperti itu gitu Bang. Ini kayak, jadi kalau saya dengar seperti ini kayak manajemen knowledge ya. Jadi pengetahuan itu di-manage dan sehingga seluruh member Interpol akan mendapatkan pengetahuan yang sama terhadap informasi-informasi. Benar Baru Bang. ya? Iya. Oh, luar biasa. Itu yang orange notice Bang ya. Orange, oke. Kemudian kita punya purple notice. Purple, Ungu. Nah, menarik, ungu. Janda nih Bang. Janda nih Bang. Jadi purple notice ini dia memberikan peringatan kepada negara anggota tentang modus operandi. Modus operandi itu kalau tadi tentang dia instrumen objeknya, alatnya gitu kan. Kalau ini tentang modus operandinya. Contoh misalkan ini biasa tentang event-event besar nih Bang. Ingat kita kejadian bom Boston dulu. Boston yang lari itu Bang, terkenal. Gitu kan, ada bom itu diterbitkan juga purple notice-nya. Jadi ketika suatu event, khususnya event besar terjadi, bagaimana sistem pengamanannya, gitu kan Bang, celah-celahnya di mana? Pada waktu kejadian tersebut, teridentifikasi ada bom begini. Dia memasukkan cara dia naruhnya seperti apa. Sistem pengamanan misalkan ada pameran barang-barang berharga, berlian saya gitu Bang. Bagaimana cara pengamanan kegiatan tersebut, kegiatan event internasional, bagaimana mekanisme berdasarkan pengalaman, sistem penyerangan kalau misalkan ada terjadi penyerangan, itu yang dipelajari oleh seluruh negara anggota Interpol untuk meminimalisir terjadinya potensi ancaman yang serupa di kemudian hari gitu Bang. Purple notice. Purple notice itu Bang. Itu ilmu yang berharga itu. Jadi kejadian pengalaman dari negara lain bisa kita pelajari gitu ya. Kalau yang orange tadi tentang objeknya Bang ya, Objeknya. ini tentang modus operandinya. Dan bagaimana cara pemolisiannya atau teknik polisi. Betul, mitigasi lah kan kalau kita Mitigasi, bilang ya, ya. mitigasi. Oke, mantap. Nah, terus kemudian yang berikutnya, yang ke-8 nih Bang ya, ada UN Special Notice. Nah, UN Special Notice ini berkaitan dengan tindak pidana terorisme, jaringan terorisme. Iya, betul Bang. Dia harus menjadi kategori tertentu, maksudnya dia harus ditetapkan oleh UN, makanya disebut UN Special Notice. Jadi Interpol dan UN itu berkolaborasi.
Oh, Jadi ketika dia sudah menjadi jaringan teroris internasional, dia diterbitkanlah UN Special Notice. Apa isinya? Tentang subjek-subjek orang-orang yang terafiliasi dengan terorisme yang sudah ditetapkan dalam UN itu. Contohnya yang sebelumnya adalah Al-Qaeda. Al-Qaeda di mana-mana teroris, begitu kan, Bang? Jaringan orang-orang yang masuk ke dalam Al-Qaeda itu teridentifikasi dengan teroris dan bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk penanganan. Saya bilang penanganan karena setiap negara berbeda-beda penanganannya, gitu Bang ya. Nah, dan tidak semua jaringan masuk ke dalam UN Special Notice. Hanya memang yang di approve bahwa ini jelas-jelas teroris. Karena antara teroris dan nggak teroris ini setiap negara punya perspektif yang beda-beda, Bang. Iya. Gitu. Dan ini diajukan sama UN. Dari UN hingga ke Interpol yang menerbitkan, gitu Bang. Ini menarik, ini lain sendiri nih kayaknya nih. Iya, lain sendiri itu Bang. Ini hanya UN saja yang punya hak untuk mengajukan penerbitan special notice ini. Gitu. Sebentar, ini khusus teroris ya? Khusus teroris Bang. Berarti kalau red notice itu nggak mencakup teroris atau Mencakup juga ya? Bang. Tetapi yang ini khusus apa ditetapkan oleh UN sebagai organisasi terlarang dan teroris, jaringan terorisme. Kan kalau kita lihat nih nggak semuanya Bang, walaupun misalkan contoh ada negara adidaya yang mengklaim bahwa jaringan ini teroris, UN itu sistem asesmennya lebih ketat dari sebuah klaim suatu negara, karena UN ini dia memfasilitasi semua negara yang ada, gitu Bang. Okay. Ketika semua negara ini sudah sepakat ini jaringan teroris nih, jadi satu suara kita, gitu Bang, sebagai negara anggota UN. Dia memberikan ini karena suatu negara bisa mengklaim bahwa jaringan ini jaringan teroris, negara yang lain enggak nih, ini mah jaringan kepentingan lawan politikmu. Nah, misalkan seperti itu. Gitu. Beberapa negara terjadi seperti itu, gitu Bang. Oke. Beberapa negara, gitu. Sip. Kemudian yang terakhir nih Bang ya, Ini apa nih? Silver Notice. Silver notice. Iya, ini baru nih Bang, tahun 2017 baru dibikin, ya. Silver Notice. Memang dalam pelaksanaannya agak sedikit kurang efektif, artinya implementasinya kurang. Karena gini, UN Special Notice ini gunanya adalah untuk pelacakan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Maksudnya mungkin silver notice bukan UN? Bukan, iya Silver Notice. Oh, Silver Notice, oke. Kan kita udah lewat tuh Bang. Ya. Sekarang Silver Notice ini untuk pelacakan dan pemulihan aset atas tindak pidana pencucian uang. Jadi contohnya gimana? Contoh gini, misalkan kita kan contoh kalau di kami nih Bang ya, tindak pidana korupsi itu rezimnya kan sekarang bukan hanya untuk menghukum pelaku korupsi, gitu. Asetnya juga. Karena asetnya juga yang dirugikan adalah negara, gitu. Bagaimana cara untuk melacaknya, memulihkan aset? Pakai undang-undang tindak pidana pencucian uang. Dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, kita perlu tahu nih orang ini punya aset apa aja sih, khususnya di luar negeri. Pakai ini Silver Notice. Nanti kita bisa cek apa saja yang dia punya atau yang terafiliasi atau yang terhubung dengan dia. Misalkan dia punya saudara di luar negeri, gitu kan Bang, dia profilnya mungkin kerjaannya mungkin biasa-biasa aja di luar negeri, tapi punya unit apartemen 10 di daerah elit di suatu negara. Iya, gitu. Bisa jadi arahnya Pak, oh ini uangnya dicuci kepada saudaranya, itu di sana. Di sini dia kelihatannya sederhana, gitu kan, mungkin nggak terlalu banyak duit lah ya, nggak terlalu banyak duit ya tampilannya, tapi ternyata di negara lain dia punya aset. Punya aset gitu. Ini pakai Silver Notice ini. Memang kita perlu adaptasi karena ya ini jalan 5 tahun lah gitu kan, masih kegiatan sosialisasi yang memang penyidik itu jangankan yang Silver Notice Bang, yang seluruhnya ini belum tentu penyidik juga tahu Bang. Netizen juga bisa ngikutin ini suatu hal yang mungkin tambahan ya, wawasan gitu loh Pak. Betul. Ini bisa kita jadikan bahan untuk sharing, karena jangankan ke rekan-rekan umum ya, masyarakat ya, mungkin rekan-rekan dari anggota sendiri mungkin juga perlu untuk mengetahui masalah notis ini ya. Kita terima kasih banget ini. Jadi ini sudah semua notis ya, udah dijelasin. Udah semua notis nih Bang. Oke. Tapi ada yang lewat kayaknya nih Bang. Apa nih?
tadi kita belum sempat bahas tentang tugas Interpol secara umum. Tugas Interpol, oh iya, Iya, kelewatan iya, tadi ya. tugasnya tadi. Ada Karena kan temanya kita tadi yang jadi penasaran tuh kan Bang. Iya, Gitu. Silakan. Coba jelasin sedikit kepada kita Interpol. Apakah itu hanya ngurusin kejahatan tindak pidana saja? Tadi saya lihat sih agak sedikit luas ya, bukan hanya tindak pidana. Keamanan ya. Betul. Oke, monggo ditunjukkan kepada kita. Nah, ini tentang informasi apa sih sebenarnya yang dilaksanakan oleh Interpol? Secara umum ada kita sharing data informasi di bidang keamanan gitu Bang. Yang Informasi bidang keamanan. Oke. Yang implementasinya salah satunya tadi kalau dalam konteks penyidikan gitu kan Bang. Kita sharing informasi untuk nanti nangkap buronan, saksi, yang tadi kita sudah bahas. Oke. Nah, tapi secara umum ada tentang data. Kita bicara data. Ini semua tentang data nih Bang. Kebanyakan ya Bang ya. Tadi kita mulai dari atas nih, COVID-19. Ini isu yang paling hot saat ini gitu kan Bang. Iya. Pandemi gitu tentang perkembangan virus gitu, novel coronavirus gitu. Di Indonesia ini kan mulai dari tahun 2020 awal ya Bang ya, seingat saya gitu. Tapi tahun 2019 akhir kita sudah dapat alert tentang bahaya COVID-19 ini. Di berita-berita itu udah mulai nyebar lah gitu kan Bang. Interpol melalui timnya dia sharing data bagaimana simptomnya atau gejala-gejalanya, bagaimana penanganannya, bagaimana negara harus diberikan rekomendasi karena kan kembali lagi masalah kedaulatan negara gitu. Mereka hanya memberikan rekomendasi untuk men-set up atau mendirikan suatu pusat data informasi, terus kemudian untuk menentukan kebijakan penanganan COVID-19. Dan secara detail mereka akan mereka punya tim teknis yang mengasis atau membantu negara-negara yang membutuhkan terhadap akses penanganan COVID-19 kala itu. Jadi sini secara spesifik nih Bang, kita bicara tentang COVID-19. Jadi itu bidang keamanan juga, gitu. Maaf, ini bukannya tumpang tindih. Gimana dengan tumpang tindih? tugasnya apa namanya kan kalau di kita Kesehatan ya, kesehatan. Benar. Lalu di sini gimana? Nah jadi begini Bang, sebenarnya nggak hanya COVID-19 aja yang ditangani adalah seluruh keamanan di dunia, gitu kan Bang. Jadi kenapa COVID-19 ini ditangani oleh Interpol? Karena masalah keselamatan orang, keamanan, Iya, gitu, berdampak. berdampak sekali. Jadi begini Bang, ketika virus itu menyebar, orang kan akan panik, situasi bisa chaos gitu kan Bang, kalau tidak ditangani dengan baik. Memang secara alamiahnya ini berpengaruh kepada kesehatan orang, tetapi dampaknya terhadap keamanan itu bisa terjadi. Jadi ibaratnya kalau diagram Venn itu dia beririsan ya. Beririsan. Memang kejadian memang pandemi ya. Iya. Tapi dia terhadap kesehatan dan juga terhadap keamanan. Kita main di sini ya. Betul. Informasi yang di share di sini ya. Ini kenapa muncul? Ini sebenarnya informasi yang kita bisa akses Bang di website Interpol. Namanya interpol.int. Nah, ini adalah informasi spesifik. Kalau kita buka, kita klik, ada informasi yang paling detail. Cuman kan kita bahas lebih sederhana nih Bang ya, daripada kita capek-capek baca gitu. Dan ini informasi yang paling update kita penanganan COVID-19 di Interpol. Terus kemudian ada border management tentang border perbatasan. Iya. Antar negara ya. Antar negara, betul Bang, perbatasan. Jadi dia macam-macam nih Bang. Ini kalau detailnya ada iCheckIt. iCheckIt itu sistem pengecekan gitu database keimigrasian di tempat, atau mungkin kita kan salah satunya negara yang punya daerah perbatasan baik yang resmi atau non resmi ya Bang. Resmi itu maksudnya begini, kayak kita punya bandara itu kan resmi Bang, atau pelabuhan resmi. Tapi kita jangan lupa Bang, kita punya jalur-jalur tikus berbatasan kita dengan negara sahabat. Contoh misalkan di Kalimantan Barat kita punya beberapa perbatasan dengan negara Malaysia yang mungkin petugas kita nggak ada di tempat pada waktu itu. Sistem TPI yang dipasang nggak bisa gitu loh Bang, jaringannya nggak masuk. Ada sistemnya check-in namanya IBMTF. Nah dia ini alat yang sistemnya portable gitu, datang ke suatu tempat, lihat ada orang yang mencurigakan, punya ini apa tuh, dia bahasa Indonesia aja nggak bisa gitu kan Bang. Dugaannya adalah orang asing, bahasanya agak beda dengan kita. Cek punya paspor nggak gitu kan Bang? Oh nggak punya paspor, cek biometriknya, muncul nggak di database. Nah salah satunya adalah seperti alatnya itu. Alatnya portable gitu. Connect ke database. Connect ke database, tapi dia ada yang pakai jaringan,
ada juga yang memakai dengan dia nyedot data dulu, Datanya masuk dia lalu. ya, jadi datanya memang nggak dinamis, statis saja gitu kan. Tapi itu merupakan data yang paling update ketika dibawa ke lapangan. Oke. Karena kan nggak setiap daerah kan belum tentu sinyal itu bagus, Jaringan itu baik gitu bang. I check Nah, it, ya. ini masalah border management tadi itu bang. Oh, Terus bagus. kemudian ada kita punya yang inovasi lah bang ya, tentang bagaimana kita bikin kegiatan-kegiatan yang breakthrough begitu. Ada masalah digital forensik. Digital forensik penanganannya contoh kayak misalkan, oh sekarang ini lagi berkembang nih apa tentang cryptocurrencies sebagai salah satu aset penyimpanan digital. Orang-orang sekarang menyimpan ternyata nggak hanya di orang dulu itu nyimpan duit di bawah bantal kata orang dulu kita gitu bang. Kemudian kita nyimpan di bank. Ternyata orang sekarang itu punya kesempatan untuk menyimpan aset di dunia digital. Bagaimana cara ngelacaknya ini? Bagaimana cara menanganinya? Ilmu-ilmu itulah yang di-share di sini salah satunya. Itu bang. Itu ya. Ini umum bisa baca ini. Bisa bang, bisa banget, bisa baca. Bisa ya. Nanti silakan dikunjungi langsung ya. Jadi sebenarnya ini adalah informasi yang memang berlaku umum bagi masyarakat. Tapi fasilitas yang bisa digunakan itu hanya penegak hukum. Itu bang, yang menggunakan informasi ini gitu. Oh iya. Gitu bang. Jadi yang paling utama adalah database juga, SLTD. Nah ini contoh nih bang, SLTD itu adalah Stolen Lost Travel Document Database. Database tentang paspor yang hilang, pernah hilang. Contoh nih kayak gini bang, kita pernah berjalan ke luar negeri, ya bang ya. Contoh, paspor kita hilang, lapor kita ke kedutaan, dibikinin namanya SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Itu gantiin paspor kita, Ganti paspor. buat kita pulang ke Indonesia. Paspornya hilang gimana? Bisa jadi diambil orang, datanya masih valid, terus kemudian dipakai, disalahgunakan. Nah, data kehilangan paspor itu akan tersambung ke Interpol, gitu. Tersambung ke Interpol, terus kemudian orang yang nanti misalkan ada yang berusaha gunakan atau apa, itu sudah tercatat. Mungkin dia punya niat tidak baik. Contoh misalkan nih bang ya, paspornya abang hilang di Belgia, atau mungkin pas lagi abang ke Bavaria kemarin, gitu kan? Misalkan kita berandai-andai, paspor hilang, dibikin SPLP. Abang udah pulang nih. Udah pulang. Tuh paspor mau dipakai orang untuk? Misalkan orang nemu, Iya. kan bang? Dia nyuri di satu tempat, pakai sibuk, mukanya nggak kelihatan, lakukan pencurian atau perampokan, ditinggal paspornya abang di sana. Penyidik akan paling utama bermulai dari tempat kejadian perkara. Dilihat paspor abang, wah bisa jadi orangnya nih. Nah, ternyata begitu dicek di database, minta bantuan Interpol, oh paspornya ini udah hilang 1 bulan yang lalu, gitu kan? Orangnya sekarang udah di Indonesia, udah pulang ke Indonesia dengan menggunakan si SPLP itu. Jadi menghilangkan inilah ya. Iya. Tersangka ya. Iya bang, gitu. Oh udah hilang. Udah hilang, gitu. Fungsinya ini Fungsinya gitu. Jadi bisa melindungi orang si pemilik asli dari perbuatan yang tidak diinginkan, potensi-potensi itu. Gitu. Mantap ya pemirsa ya. Itu beberapa diantaranya deh bang. Kita juga punya ada proyek-proyek untuk penanganan, contoh penanganan tentang narkotika lintas batas, lintas negara. Dan proyek Lionfish. Apa? Lionfish bang, ini kode-kode Sunfish. Kayak kita misalkan dengar di apa biasa netizen kijang 1, kijang 2, sama lah kayak panggilan-panggilan gitu. Ini call sign bang, ya kan? Kode ya. Kode. Kegiatan juga ada ininya ya. Ada kodenya sendiri dan kurun waktu tertentu gitu. Lionfish contohnya. Ada Operation Red Sea. Macam-macam bang, itu pencarian buronan gitu. Jadi peningkatan upaya untuk pencarian buronan dalam periode tertentu. Gitu. Sama kayak kalau kita dengar operasi zebra nih, gitu kan bang? Diharapkan ya penegakan hukum gitu. Jadi operasi zebra itu kan biasa kayak penertiban pengendara lalu lintas dalam periode waktu tertentu, gitu kan bang? Oh jadi Interpol ada jenis operasi khusus juga ya? Ada bang. Setiap tahun itu ada ya? Ada. Fokusnya ini, kita kasih kode ini. Betul. Ya kan? Oh iya. Betul. Terus kemudian database ini macam-macam bang. Ada senjata api yang hilang, terus kemudian
yang tadi saya bilang masalah black notice, gitu, notice semua ada di sini, gitu kan? Dan beberapa data-data yang lain, khususnya data misalkan jenis senjata api yang bisa digunakan, kaliber. Kalau misalkan kayak ditemukan, oh senjata nih, proyektil ujungnya senjata, tapi jenisnya sulit diidentifikasi. Kita bangun Interpol, ternyata database mereka ada. Misalkan ini jenis senjata yang berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah tidak diproduksi lagi, gitu. Oh jenisnya ini, macam-macam bang kayak gitu. Sampai sana bang, sampai sana. Jangan kan itu, ada namanya VIN, Vehicle Identification Number, atau kita sebut nomor rangka. Benar. Itu bisa nyambung ke sini bang, nyambung ke sini. Khususnya di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Ada mobil yang mobilnya jenisnya sama, tapi VIN-nya mencurigakan beda. Kan ada standar nasional yang berbeda-beda bang. Betul, saya pernah di perbatasan bang. Jadi saya tahu. Oh, gimana kita bisa tahu ini? Ada mobil yang masuk ke wilayah Indonesia, tapi agak sedikit beda ya kayaknya gitu. Walaupun sama-sama gitu. Saya nyebut merek nggak apa-apa kali bang ya di sini. Aman. Contoh aja nih ya bang ya. Ya. Karena memang kejadian itu di satu negara di Malaysia itu barang itu ada, di kita pun ada di Indonesia. Tapi ada hal-hal yang membedakan. Gimana cara ngeceknya? Pakai ini. Biasa nomor rangkanya masukin sana. Kalau data itu nyambung, akan keluar. Kalau enggak, dia akan dikonfirmasi manual melalui bantuan Interpol juga. Kemudian kita ada penanganan forensik, DVI, Disaster Victim Identification, kejadian pesawat jatuh bang. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Namanya yang lebih ahli dia mengatakan ada namanya identifikasi melalui antemortem dan postmortem. Itu, kan bang? Identifikasi orang-orang yang berdasarkan data sebelum kematian dan data setelah kematian. Data sebelum kematian, data giginya, dicek ke dokter gigi langganannya. Kan identifikasi kan bisa macam-macam tuh bang. Ada dari DNA, bisa diambil dari rambut, terus kemudian dari permukaan kulit, dari sidik jari, kemudian dari gigi. Yang paling biasa kalau terbakar segala macam yang terisa tulang biasanya gitu kan bang. Nah struktur gigi itu sebagai sarana identifikasi juga. Gitu. Data tersebut bisa kita akses dari sini dengan bantuan bisa bang. Dan memang penanganan itu efektif, gitu. Efektif, sangat efektif sekali. Begitu. Terus kemudian fugitive investigation support, pencarian buronan. Fugitive kan buronan bang ya bahasa Indonesianya. Notis-notis yang tadi. Notis-notis tadi terkait dengan sana. Terus kemudian major event security, ini kaitannya dengan tadi apa? Para penotis tadi bang. Gitu kan? Event internasional. Event internasional, bagaimana mekanisme penanganannya? Misalkan kita sebutnya venue bang ya, biasanya tempat disediakannya acara, dituju acara tersebut, entrance-nya modelnya seperti apa? Gimana cara escape-nya? Itu ada mekanismenya sendiri gitu bang. Nah, yang dipandu oleh Interpol. Notices yang tadi kita udah bahas bang ya. Gitu. Terus kemudian ada dialog ini pertemuan-pertemuan yang sedang dibahas. Ada dia kalau di Interpol itu sidang umum Interpol membahas isu-isu yang paling paling memang hot atau memang paling berpengaruh di dunia gitu saat itu, dan memang harus diputuskan bagaimana kebijakan seluruh negara anggota Interpol atas permasalahan tersebut ataupun mungkin isu-isu yang sedang dibahas gitu, yang menjadi satu kesimpulan dari sidang umum Interpol. Atau mungkin ada kegiatan seminar tentang masalah kehutanan, kejahatan lingkungan, kejahatan dunia maya, atau mungkin pelatihan-pelatihan. Kayak tadi agak lagi ke sini, cuman kalau dialog itu dia lebih kepada seperti semacam workshop lah, kira-kira begitu, seminar. Iya, saya pernah mendengar itu juga sidang umum Interpol. Saya tertarik tadi. Jadi yang dibicarakan apa tadi? Contoh-contohnya apa sih yang sidang umum Interpol itu kan bergantian toh? Jadi misalnya tahun ini di negara ini gitu ya, tahun ini negara ini gitu ya. Nah, apa mungkin bisa kasih contoh apa sih yang hot dibicarakan polisi secara umum global? Itu contoh ya, beri kita contoh. Ya gini, jadi beberapa hal yang contoh bang ya tentang isu masalah contoh hutanan, kejahatan hutanan bisa gitu kan bang. Kalau memang jadi perhatian dunia, dia akan dicarikan tentang resolusinya. Jadi setiap sidang akan menghasilkan resolusi gitu bang. Kesepakatan untuk dilaksanakan. Contoh tentang bagaimana penanganan terhadap buronan misalkan seperti itu. Apa yang mau dibahas di sana tentang teknis
teknisnya atau mungkin tentang kebijakan, bahkan dalam mekanisme untuk menambah jumlah anggota itu harus melalui proses di sidang umum Interpol. Apakah negara-negara anggota setuju bahwa yang akan bergabung ini masuk ke negara anggota Interpol? Gitu. Ada sistem voting juga namanya, Bang. Ada ya? Ada. Emang berarti ada kemungkinan? Iya. Ada kemungkinan negara yang ingin ibaratnya mendaftarkan diri masuk Interpol itu dari member Interpol itu menyatakan nanti dulu. Ada. Ada. Iya, ada. Okay. Karena gini kan, Bang, nggak semua negara itu diakui sebagai negara. Oh. Iya, Bang. Kalau contoh kayak ada satu negara yang representasi negaranya udah ada, tapi wilayah di luar itu mengaku sebagai negara, gitu kan, Bang? Yang tentu saja kan mempunyai perspektif sendiri gitu loh, khususnya sebagai organisasi internasional. Bisa nggak dia diterima misalnya seperti itu, sedangkan perwakilan yang representasi negaranya itu dianggap sudah ada gitu. Oh, sudah ada di dalam. Kan ada beberapa yang negara seperti itu, Bang, ya. Itu sebenarnya kan permasalahan yang internal gitu, sehingga kita memperlakukan bahwa yang negaranya itu adalah dia gitu, ataupun negara yang memang dalam situasi yang memang bermasalah gitu loh, Bang. Bermasalah, terlibat dalam kasus mungkin hak asasi manusia, misalkan genosida, segala macam. Jadi itu ya beberapa item yang didiskusikan di sidang Beberapa di antara itu Interpol ya. Iya. Oke, banyak sekali informasi ini yang kita dapat ya rekan-rekan semua ya. Awalnya ada pertanyaan sederhana, yaitu apa sih red notice? Gitu ya. Gara-gara film tuh, Bang, ya? Gara-gara film itu ya. Sekarang jadi udah banyak sekali ya rekan-rekan semua ya, kita dapat informasi tentang Interpol, dapat tentang jenis-jenis notis ya. Oke, ini informasi berharga ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, Bang. Oke, saya kira udah cukup atau ada lagi mau disampaikan mungkin kepada saya boleh satu mungkin, Bang. Boleh. Karena kita awalnya dari bahas tentang red notice, nyambung ke Interpol, gitu kan, Bang? Bermulai dari film, ya. Gitu. Saya boleh mereferensikan film juga nggak nih, Bang? Gitu. Silakan. Karena di film itu kan dia ya agak misleading informasi lah, gitu kan, Bang? Bahwa kadang dilebih-lebihkan gitu. Salah satunya adalah contoh film yang red notice itu, gitu. Ternyata nggak begitu. Keren. Iya keren, Bang. Saya juga seneng nontonnya gitu. Cuman begini, Bang, ada satu film yang mendekati ya, saya bilang nggak dalam keadaan yang sungguh ya, mendekati lah dengan situasi yang terjadi atau memang sesuai dengan kegiatan organisasi Interpol ini. Film apa nih? Judulnya The International. Seingat saya itu film ya tahun 2012 atau 2011 gitu, Bang. Antara tahun itulah, gitu loh, Bang. Itu nggak boleh spoiler kali, Bang, ya? Iya, jangan. Jangan, ya. Paling nggak enak ya kalau kita dikasih tahu nonton film ini, nanti endingnya begini loh. Waduh, itu sakit di dada gitu ya. Jadi, tapi intinya adalah film ini paling mendekati lah, Bang, menurut saya, Bang, ya, dengan tugas-tugas Interpol. Jadi intinya adalah Interpol kan kebanyakan memang nggak bisa nangkep gitu, Bang. Beberapa aja gitu kan. Nah, di situ di film itu memang menunjukkan bagaimana seorang agen Interpol begitu, seorang anggota Interpol bermain data, dia mengolah data untuk mendistribusikan kepada penegak hukum. Nah, segitu aja kali, Bang, ya, nggak boleh terlalu jauh nih, nanti jadi spoiler benar. Jadi di internasional ya. Internasional. Oke, itu ya rekan-rekan semua ya, sudah dikasih referensi bagi yang tertarik untuk mengetahui ya kayak gimana Interpol itu. Sepertinya cukupkan di sini aja. Iya, ya. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Yudi. Ya, terima kasih banyak, Bang. Saya juga udah diundang ke sini nih, senang banget nih. Ya, buat informasi aja, ini adalah konten perdana. Waduh, saya sangat gimana, Bang, ya? Tersanjung atau Oke. Saya sangat senang banget, Bang, bisa gabung di sini nih. Acara konten pertamanya channel Widyakara singkatan dari Widya Bayangkara. Tapi nanti mungkin saya boleh saran, Bang, dalam beberapa sesi nanti kayaknya Abang perlu sesi khusus jelasin tentang
Widyakara Oh, segala macam pasti, gitu. pasti. Pasti netizen juga penasaran Bang. Nanti kita siapkan itu. Oke, saya kira gitu cukup. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi kita pamit Ya. pemirsa. Sampai jumpa.